penting untuk saya latih dari dalam diri saya adalah pertama-tama, saya harus memantapkan diri saya terlebih dahulu. Saya harus merasa bahwa saat saya menyampaikan public speaking di depan orang banyak, in front of many people, it's not only 20 orang, 10 orang. Di sana saya anggap adalah ribuan orang ataupun ratusan orang yang menonton saya di sana. Jadi, saya harus merasa enjoy. If I can enjoy how I can deliver, how I can have a public speaking in front of many people, if I can enjoy it, well, saya bisa menyampaikan itu dan saya harap orang dapat mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa lagi nih dengan kami di acara podcast Retas, ruangan cerita mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Pagi-pagi makan kisiau, perkenalkan nama saya Nada Fadiana Nasution, biasa dipanggil Nada. Kenapa tidak nyambung? Karena yang nyambung hanya aku dan kamu. Oke, sebelumnya kita sapa dulu dong kita tamu kita pada hari ini. Halo Kak Rania. Halo semuanya. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah Be a Smart and Confident Speaker with Rania. Nah, jadi ini kita sudah berada di Roman Coffee. Tempatnya tuh sangat cocok ya untuk kita bersantai, ngopi, nongkrong, ngumpul sama teman. Nah, jadi Roman Coffee ini terletak di Jalan Bunga Tanjung 11, nomor 11 di Medan Selayang. Jadi kita langsung saja ya teman-teman. Nah, jadi kan Kak Rania ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi nih yang ada di Politeknik Negeri Medan. Jadi tahun ini tuh Kak Rania sebagai first runner up novice kategori Space Competition di NPO Milan 2022. Nah, bisa dijelaskan dong Kak, sebelumnya gimana sih cara Kakak melatih public speaking Kakak untuk sampai ke tahap ini gitu? Jadi cara saya untuk melatih public speaking saya hingga saya bisa menjuarai acara di kompetisi ini, tentunya saya tidak semata-mata langsung menjadi juara. There's a step for me before I can be a winner in that competition. Jadi sebelumnya dalam hal public speaking ini, itu bukanlah hal yang mudah menurut saya bagi semua orang untuk dapat menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan di depan publik alias di depan orang banyak. Orang banyak tidaklah dapat dihitung berapa banyak. Yang penting adalah bagaimana kita dapat relax menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan dan bagaimana orang, publik, si pendengar dapat mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk melatih public speaking saya, sebelumnya yang penting untuk saya latih dari dalam diri saya adalah pertama-tama, saya harus memantapkan diri saya terlebih dahulu. Saya harus merasa bahwa saat saya menyampaikan public speaking di depan orang banyak, in front of many people, it's not only 20 orang, 10 orang. Di sana saya anggap adalah ribuan orang ataupun ratusan orang yang menonton saya di sana. Jadi, saya harus merasa enjoy. If I can enjoy how I can deliver, how I can have a public speaking in front of many people, if I can enjoy it, well, saya bisa menyampaikan itu dan saya harap orang dapat mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Dalam public speaking sendiri, apabila kita masih merasa gugup dan kita belum merasa mantap untuk menyampaikan sesuatu di depan orang banyak, saya rasa hal yang terpenting adalah kita harus percaya terhadap diri kita sendiri. Apabila kita sudah percaya akan diri kita sendiri bahwa kita pasti bisa, kita pasti akan bisa meyakinkan orang-orang di luar sana dengan apa yang kita sampaikan. Apabila kita sudah yakin dengan diri kita, maka pendengar pun akan yakin dengan yang mereka dengar, yaitu kita, sang public speaker. Jadi, percaya diri itu penting. Yang kedua adalah kamu harus tahu apa yang ingin kamu sampaikan kepada publik. Seperti ini, apa kita mengerti belum dengan topik
yang ingin kita sampaikan kepada publik? Apabila kita tidak mengerti, apabila kita tidak mendalami topik yang akan kita sampaikan, maka kita akan terlihat kurang meyakinkan bagi publik, bagi orang-orang yang mendengarkan kita. Jadi, apabila kita ingin berpublic speaking di depan orang banyak, kita haruslah mengerti, kita harus mendalami topik yang ingin kita sampaikan agar orang-orang yang mendengarkan pun akan merasa, wah, kita mendapat nih pesan, kita mendapat nih materi yang disampaikan oleh si public speaker tadi. Yang ketiga adalah, menurut saya, saat kita berpublic speaking di depan umum, pasti kita akan merasa gugup. Tapi, how we can handle our nervous, it's depend on ourselves. Jadi, kita pasti semua akan merasa gugup, tapi kamu harus manage how you not be nervous in front of many people. Oke lah, kita akan merasa nervous pastinya di depan orang banyak. Tapi kita harus handle bagaimana kita tidak terputus-putus, bagaimana kita tidak terbata-bata menyampaikan suatu topik tadi di depan orang banyak. Maka public speaking itu adalah hal yang sangat senang saya lakukan, karena saya pribadi, saya sangat senang untuk berkomunikasi dengan orang banyak. And I want to say to all of you guys, actually, be a public speaker is not easy. So, if you want to be a public speaker, you should be a public speaker to yourself first. You should talk to yourself. You should believe on yourself. You should say to yourself, like, you are a good public speaker. You can be a good public speaker. So you can speak in front of many people without any doubt. And you can manage yourself. You can manage your nervous in front of many people. So many people can trust you as a good public speaker. Saya rasa begitu menurut saya. Nanti kita harus percaya dulu kepada diri kita sendiri. Begitu ya Kak? Iya. Jadi kita bisa mulai dengan berbicara dulu di depan cermin, pede dulu, barulah kita berbicara, berkomunikasi dengan orang banyak atau teman kita. Jadi berhubung dengan itu, tema apa sih Kak yang Kak ambil untuk perlombaan NPO yang ke-9 ini? Jadi waktu di NPO ini itu kan ada, saat kita menuju final itu ada 2 babak, yaitu preliminary round. Itu ada 2 babak. Babak pertama saya waktu itu mengambil tentang saat itu temanya adalah dibebaskan defense on jurusan apa yang kita ambil di Politeknik. Jadi karena saya mengambil jurusan akuntansi, saya memutuskan untuk mengambil tema speech saya saat di National Polytechnic English Olympic, which is about how to manage the household financial. Kenapa saya memilih topik ini? Karena walaupun saya adalah anak kuliahan alias mahasiswi, dan kenapa topik saya tentang bagaimana sih mengatur keuangan di rumah tangga? Karena kita semua pasti akan berumah tangga, setidaknya begitulah. Nah, jadi dengan topik itu yang sesuai dengan jurusan saya, yang berbau dengan financial alias keuangan, maka saya menyampaikan hal itu, saya menyampaikan topik tersebut di depan orang banyak saat di preliminary round yang pertama. Dan saat babak kedua preliminary round, itu temanya adalah, sebelumnya saya mau sampaikan dulu. Jadi, jenis speech yang dibawakan saat preliminary round yang kedua, babak keduanya, yaitu adalah speech jenis special occasion. Jadi special occasion yang saya ambil itu salah satunya adalah tema saat saya menjadi best graduate student in Polytechnic. Jadi ceritanya saya adalah saat itu sebagai mahasiswa yang menjadi best graduate saat wisuda gitu. Jadi saya berbicara di depan umum seperti bagaimana sih saya mewujudkan mimpi saya. Seperti itu saat saya mengambil special occasion di preliminary round alias babak yang kedua. Nah setelah itu dari babak 1 dan babak 2 diputuskanlah untuk menuju ke babak selanjutnya, yaitu final. Nah jadi di final ini itu saya mengambil tema mengenai sex education, dan jenisnya adalah oratory, yaitu kita hanya menyampaikan saja kepada orang banyak. Jadi begitu. Menurut saya, kenapa yang saya paling takutkan saat pertandingan NPO ini adalah karena apabila saya memasuki babak final, topik final yang akan diberikan adalah saat malam pengumuman, lalu kita akan bertanding keesokan harinya pada pukul 8 pagi. Nah,
Yang menurut saya yang paling sangat saya takuti adalah apabila saya tidak dapat menguasai topik final yang telah diberikan. Nah, jadi kemarin itu topik final saya kebetulan tentang sex education. Actually, if the topic about sex education, I cannot say it's an easy topic because we should make a age range into the sex education. Jadi waktu itu rentang usia yang saya ambil untuk sex education adalah untuk anak-anak di bawah umur. Kenapa saya mengambil tema ini? Kenapa saya mengambil anak-anak di bawah umur? Kenapa tidak pada remaja saja seperti seumuran saya istilahnya? Karena saat ini sex harassment itu sudah banyak di Indonesia. Tidak hanya di negara lain, di Indonesia saja sudah banyak korban sex harassment itu dari anak di bawah umur. Anak TK itu sudah banyak yang mengalami atau menjadi korban pemerkosaan atau menjadi korban pelecehan seksual. Menurut saya, dari speech yang saya bawakan saat itu, yang sebenarnya saat saya speech adalah saya tidak begitu memprepare saat saya di final, karena saya rasa topik sex education untuk anak di bawah umur ini menurut saya bisa membawakannya sesuai dengan yang saya pahami, sesuai dengan feeling saya. Sesuai dengan saya menyampaikannya adalah dengan saya merasa bagaimana berada di posisi anak-anak itu saat saya menyampaikan speech saya di depan para juri final saat itu. Jadi menurut saya topik sex education adalah topik yang menurut saya sangat bagus saat di lomba itu, makanya saya memilih untuk mengambil topik itu walaupun saya tidak begitu memprepare, karena waktu saya memprepare hanyalah 4 jam dan dalam waktu 4 jam saya harus memiliki speech yang akan dapat dibawakan dalam waktu 7 menit dan saya tidak bisa menciptakan speech sebagus seperfect bagaimana saya menyiapkan saat babak pertama dan babak kedua, karena saat babak pertama dan babak kedua saya memiliki waktu 1 bulan untuk mempersiapkan topik dan materi yang saya akan sampaikan. Nah, untuk final ini saya hanya memiliki waktu 4 jam dan saat itu saya hanya menyampaikan bagaimana kasus itu telah banyak di Indonesia, bagaimana rasanya menjadi korban, lalu bagaimana sih solusinya agar pelecehan seksual, agar korban dari sex harassment ini di Indonesia akan berkurang untuk anak-anak di bawah umur. Menurut saya inilah topik yang menurut saya membawa saya menjadi seorang winner di NPO kemarin. Topiknya itu sangat yang belakangan ini sering terjadi ya Kak di Indonesia. Jadi memang topiknya bagus dan alhamdulillah mendapat champion gitu. Nah, jadi kita lanjut dong untuk sharing pengalaman Kakak dong ketika mengikuti lomba ini, pengalaman yang deg-degan atau apa gitu. Ini dari NPO saja atau boleh sampai SMA? Oh boleh lah, boleh baik. Waktu Kakak SMA gitu. Jadi sebelum saya mengikuti perlombaan speech competition, jadi saya akan mulai cerita dari awal saya mengikuti, alias pertama kali saya mengikuti lomba speech, yaitu saat saya menduduki bangku SMA. Jadi saat itu saya kelas 10 dan saat itu ada pertandingan lomba pidato bahasa Inggris alias speech di sekolah saya dan saya menjadi perwakilan kelas saya. Saat itu saya hanya iseng-iseng saja untuk mengikuti lomba speech ini. Saya mau memberi cerita sedikit. Saya saat usia saya sebelum 16 tahun dan saya 16 tahun lah waktu saya di kelas 10. Nah, saat itu saya baru masuk SMA dan saya bukanlah orang yang bisa berbicara di depan. Saya bukan public speaker yang baik. Saya selalu merasa gugup di depan umum dan saya tidak pernah percaya dengan diri saya. Nah, waktu saya kelas 10, saya rasa saya bisa nih lomba pidato bahasa Inggris. Saya tulis di kertas, saya hafal, saya transfer di lomba bahasa Inggris. Saat itu begitu. Nah, lalu pada saat pertandingan, ya saya bisa dong karena saya sudah menulis, saya sudah menghafal apa yang saya buat. Nah, dan saya nggak merasa bahwa saya nggak nyangka bahwa waktu itu I can be a winner, I can be a second winner. Actually it's a small competition karena hanya di satu sekolah saya saja dan anak yang mengikutinya hanya anak di SMA saya saja. Tapi itu suatu perubahan ya Kak? Iya, suatu perubahan yang membawa saya alhamdulillah
saya bisa percaya dengan diri saya bisa menjadi public speaker saat ini. Lalu setelah saya menjuarai ajang tersebut, ajang yang kecil hanya di sekolah saya saja. Lalu saya boleh mention ya, guru bahasa Inggris saya yang membawa hal besar ke dalam hidup saya, yaitu I want to say thank you so much for my favorite English teacher from my high school, Mr. Alvis Wanda. If you listen to this, if you watch this podcast, I'm so glad, and if you cannot watch this podcast, so I hope that you will always be in my life until I can be a better person in the future. Jadi saat itu ada kompetisi di Kabupaten Langkat, tepatnya di ibu kota Kabupaten Langkat, yaitu di Stabat, dan guru bahasa Inggris saya tersebut menyuruh saya mengikuti seleksi di satu sekolah saya untuk menjadi perwakilan nih di lomba di kabupaten tersebut. Dan alhamdulillahnya saya dan satu orang teman saya menjadi delegasi nih dari sekolah saya waktu itu. Dan setelah saya perlombaan di kabupaten nih, saya mendapat juara harapan 2 saat itu di tahun 2017. Nah, setelah itu saya hiatus dari ajang perlombaan, dan di tahun 2018 kompetisi provinsi alias tingkat provinsi yang pertama kali saya ikuti yaitu di Sumatera Utara English Competition, itu di Politeknik Negeri Medan sendiri, kampus saya sendiri. Saat itu tahun 2018 saya mengikuti ajang speech competition juga saat itu, dan saya didampingi dengan guru bahasa Inggris saya tadi, Mr. Alfi, sampai saya melewati babak final juga di hari itu, dan dalam satu hari juga final, dan winnernya ditentukan, dan alhamdulillah saya mendapat juara 2 saat itu di tingkat provinsi. Wah, berarti udah banyak juga ya Kak pengalaman Kakak di bidang competition ini. Iya, begitulah. Nah, jadi sebelum kita lanjut nih, kita harus apa? Karena kalau misalnya udah capek itu kan kayak semingguan, kulit kering, kita tuh perlu masker nggak sih Kak? Perlu banget. Kakak biasa pakai masker nggak? Kalau aku biasanya ya, dari sekian banyak masker, aku sukanya karena aku tertuju waktu pertama kali nih ngelihat. Kan biasanya kalau cewek nih ngelihat package, ngelihat kemasan yang lucu-lucu tuh pasti yang lucu duluan kan yang diambil. Nah, jadi menurut aku nih, yang lucu itu ya menurut saya salah satunya adalah masker dari Emina Cosmetics. Apakah Kakak pakai yang mudah? Of course. Sama dong. Jadi masker ini tuh enak banget ya Kakak di muka. Jadi buat lebih muka lebih lembab. Dan itu bisa didapatkan di Alfamart atau Alpeni gitu untuk terdekat. Jadi gunakan ini guys. Oke? Bisa dong kita lanjut ke pembicaraan yang tadi. Bisa dong. Oke, jadi setelah itu saya yakin lagi nih pada diri saya untuk mengikuti perlombaan di tingkat provinsi selanjutnya. Saya mengikuti National English Competition yang ke-7 itu di Universitas Negeri Medan. Nah, saya masih didampingi juga nih tapi saat itu banyak teman-teman saya dari sekolah saya yang juga mengikuti kompetisi yang berbeda-beda di edisi tersebut. Tapi tidak lupa guru bahasa Inggris saya juga mengikuti itu. Jadi saat itu alhamdulillah saya juga mendapat peringkat second runner up alias juara 3 di ajang National English Competition yang ke-7. Setelah itu saya masih hengkang dari dunia perlombaan speech, dan waktu itu I try to be a debater waktu itu. Jadi memang gurunya tuh mendampingi Kakak. Ya, jadi tadi kan itu udah sharing pengalaman ketika Kakak di SMA tidak sampai ini. Berarti sekarang boleh dong kalau Kakak sharing pengalaman ketika Kakak di NQ. Boleh banget. Jadi pengalaman saya waktu mengikuti NTU 9 ini yang tepatnya diadakan di Politeknik Negeri Padang. Jadi saat itu kami alias delegasinya tidak memiliki waktu yang banyak untuk latihan. I think it's only about a month atau 1 bulan kurang saat itu. Jadi kalau bisa dibilang saya sendiri dan beberapa teman saya juga merasa kami perlu latihan yang lebih saat itu. Tapi
walaupun kami sendiri tidak yakin bahwasanya dengan latihan yang tidak begitu banyak waktu kami bisa menjuarainya gitu. Dan saat itu a really fun fact from me and a lot of my friends from NPO9. Jadi kami berpikir bahwasanya seperti ya sudahlah kalau misalnya kita nggak menjadi juara nih di NPO 9, tapi yang penting kita bisa jalan-jalan nih ke Padang karena kita belum pernah nih kan ikut jalan-jalan, benar. Jadi waktu selama di Padang itu ya kami nginap di hotel dan tidak satu hotel nih dengan pelatih dan pendamping kami. Oh, berarti di beda-beda. Iya, waktu di Padang gitu. Jadi waktu peserta aja, pelatih dan pendamping berbeda lagi. Jadi pengalaman yang tidak terlupakannya adalah bagaimana kami peserta kita menyemangati satu sama lain yang mengikuti lomba. Saat kita gugup ya kita semuanya gugup karena waktu itu di Padang di hotelnya itu kami yang cewek-cewek nih kita ditempatkan dalam satu kamar yang gede. Jadi satu kamar itu kami bertujuh. Wow. Nah, jadi karena di situ rame dan juga lomba yang berbeda-beda. Jadi saat besoknya nih kami mau babak pertama, pasti kan di situ semua latihan semua kan. Jadi ada yang latihan di kamar mandi, ada yang latihan di depan jendela, ada yang di balik kasur. Pokoknya dalam ruangan itu waktu itu ribut banget. Berarti caos gitu ya. Iya, tapi tetap fun nih. tetap harus menyemangati satu sama lain. Itu pengalaman nggak terlupakan sih. Iya, benar banget. Pokoknya udah kayak family sih yang kemarin. Iya, sebenarnya tuh kalau udah ketemu pasti ada perpisahan. Iya, benar. Berarti sampai sekarang masih kontak kan bang? Alhamdulillah masih kontak. Jadi memang sedih ya teman-teman kalau misalnya kita tuh jumpa dari teman-teman dari politeknik lain, teman-teman yang dari universitas lain, jumpanya pas jumpa tuh seru banget gitu. Pas udah bisa sedih gitu. Oke, bisa kita lanjut ingin toh gimana sih kak cara kak meyakinkan diri kakak untuk bisa mengikuti pertama atau ketika pertama kali kayak lomba ataupun pas tadi coba-coba menang kalah di lapangan yang penting udah coba gitu. Gimana sih cara kakak meyakinkan diri kakak? Cara saya meyakinkan diri saya pastinya adalah saya perlu banyak latihan nih. Kalau saya sendiri dalam bidang speech alias pidato bahasa Inggris, biasanya saya kalau misalnya ada lomba nih, pasti kan ada seleksinya. Kalau kayak NPO ini kan ada waktu itu 3 seleksi sampai mendapatkan delegasi 2 besar. Nah, jadi selama 3 seleksi itu, ya saya harus memantapkan diri saya. Meskipun waktu di tahun sebelumnya di NPO 7 saya sempat menjadi delegasi yang diadakan di Semarang, namun saya tidak yakin bahwasanya saya pasti lulus lagi nih seleksi di NPO 9 ini. Nah, tapi saya tetap memantapkan diri saya karena saya merasa saya sudah memiliki pengalaman di NPO 8. Jadi saya harus bisa lebih baik dari diri saya di tahun sebelumnya. Persiapannya juga lebih matang dong ya kan? Iya, persiapannya juga harus bisa lebih distract. Jangan santai. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang masih pada rebahan, ayo kita mulai dulu pertama kali diri kita niat dan juga jangan lupa usaha dong, jangan bermalas-malasan. Karena sayang dong masa muda kita tuh dibiarkan rebahan aja. Nah, jadi teman-teman yang di rumah pada masih rebahan dan juga harus belajar buka bukunya, belajar bahasa Inggris agar bisa seperti Kak Rania. Nah, biasa tapi itu kan belajar kita agak malam tuh ya mata capek, tapi kadang iritasi kita pakai kucur, pasti harus pakai obat mata dong ya Kak. Kakak biasanya tuh pakai produk apa? Biasanya sih saya pakai produk dari Rokto ya, karena saya juga pribadi ya sering ngerjain tugas sampai tengah malam, tapi mata saya terlanjur udah lelah. Jadi kalau ya lelah ya, tapi kita tetap harus lanjut nih, nggak akan bisa tidur atau apa. Jadi ya lebih baik karena mata kita lelah dan perih juga karena sinar dari laptop dan dari handphone gitu. Jadi ya kita pakai obat tetes mata sih dari Rokto. Pakai produk ini ya? Iya sama dong, aku juga pakai. Ini tuh bagus banget loh teman-teman. Jadi kalian ini bisa dapatkan ini di apotek terdekat ataupun apa
memiliki dengan harga yang terjangkau. Jadi yang bagi para mahasiswa atau mahasiswa yang bergadang nih, kan pada sering begadang ya untuk ngerjain tugas, bisa nih dipakai ataupun ketika kita nih lagi di luar rumah kan, kalau naik kereta kan mata tuh aku di apa kan, apalagi kalau misalnya kita pakai kacamata, udah parah sih. Kita lanjut ya, seru kali nih ngomong-ngomong Kak Rania, jadi ketagihan kan. Jadi kita lanjut nih. Ketika lomba tuh kan pasti kayak ada gitu ya, struggle yang Kakak alami, sedih suka dukanya. Boleh dong Kak diceritain ke teman-teman. Jadi kan teman lomba tuh apa sih? Jadi kan ketika lomba tuh pasti ada struggle gitu, ada suka dukanya. Boleh dong Kak diceritain ke teman-teman yang di rumah yang saat ini mungkin pada masih nonton TV, masih pada kuliah, masih apa sibuk rebahan. Boleh dong Kak diceritain. Jadi kan ada pengalaman gitu, oh gini. Jadi kayak termotivasi. Jadi suka duka saya selama lomba yang pastinya adalah menyatakan, karena saat kita latihan bareng-bareng di ruangan PT Bahasa tepatnya, dan itu kita nggak dalam satu bidang lomba yang sama. Ada yang speech, ada yang storytelling, ada yang newscasting, ada yang writing juga. Nah, jadi kalau yang memakai speaking lah, alias ngomong di depan orang banyak kayak storytelling, newscasting, sama speech sendiri, itu ya suka dukanya saat kita nih nggak prepare nih untuk diri kita saat kita latihan, alias kita tidak siap nih saat latihan. Artinya kita akan ngerasa, dia bagus sekali ya dari aku gitu loh, saya insecure kayak gitu kan. Jujur prepare tuh lumayan singkat ya. iya benar, jujur saya sendiri sama temen saya yang udah saya anggap bestie saya di NPO sendiri, selama latihan itu pasti ada merasa insecure, lihat dia bagus banget. Tapi karena suka dukanya yang kita lewati bareng-bareng, latihan sampai malam, tugas kuliah yang nggak berhenti, ujian waktu itu udah mau deket ujian tuh, ya kan? Hebat banget sih, iya, bisa lagi manage waktu sih yang paling perlu ya. iya, lagi hektik-hektiknya. Jadi yang paling gak saya lupain itu adalah kita pasti semua ngerasa nggak percaya diri nih saat kita ngelihat teman kita lebih bagus dari kita. Ya jadinya kita harus saling menyemangatin nih, walaupun kita tahu diri kita sendiri juga nggak siap sebenarnya gitu. Harus bisa lebih baik lagi nih dari sebelumnya. Jadi suka dukanya yang paling saya ingat itu saat saya udah hampir nyerah nih, semua teman-teman saya itu ngerasa belum cukup waktu latihan dan udah waktu lomba udah mau deket gitu kan. Tapi kita cuma bisa nyemangatin satu sama lain aja, kayak udah nggak apa-apa, kau tuh udah bagus, nggak usah sedih. Ada yang pasti nangis lah ngelihat itu semua, padahal kadang kita yang kelebihan waktu lah saat kita latihan, maksudnya kelebihan waktu yang harus tepat saat nampil gitu. Terus ada spelling yang salah, pronunciation yang salah, terus juga ada yang waktu mau deket ceritanya malah storytelling, dia ceritanya malah diganti. Seperti itulah suka dukanya pokoknya. Tapi karena kita latihannya sebenarnya capek banget, harus ngerjain tugas lagi, tapi kita di sana anggapnya itu ya happy aja, Bawa happy aja. benar, nanti makan bareng, cerita bareng, ketawa bareng, dan yang nggak paling terlupakan adalah we can be a family from that. Karena capek-capek dulu, baru nanti habis itu ada lagi senang-senang. Jadi memang kita tuh harus merasain sedih dulu, baru habis itu happy. Jadi kalau misalnya berbicara tentang public speaking, seberapa penting sih Kak public speaking itu dalam hidup Kakak? Menurut saya seberapa pentingnya public speaking dalam hidup saya dan kita semua adalah kita pastinya akan ada waktu di mana kita menjadi pemimpin, di mana kita bisa menjadi leader di suatu kumpulan kita. Nah, menurut saya public speaking itu tidaklah hanya bagi leader saja. Contohnya nih saat mahasiswa, presentasi nih yang paling sering banget ya dalam kuliah. Nah, saat kita disuruh presentasi itu pastinya ya kita harus mempersiapkan diri kita.
kita menjadi public speaker loh di saat presentasi itu. Dengan presentasi saja kita udah bisa jadi public speaker, walaupun hanya didengar oleh dosen dan teman-teman sekelas aja. Tapi saat kita presentasi kan kita membawakan materi nih yang udah kita kuasai sebelumnya, yang udah kita pelajarin sebelumnya. Jadi pentingnya public speaking itu adalah itu dapat melatih kepercayaan diri kita, dapat melatih juga bagaimana kita menyampaikan hal yang kita sudah dalami di depan orang banyak, dan bagaimana sih orang banyak alias publik, alias teman-teman kita semua bisa percaya, bisa yakin dengan apa yang kita sampaikan walaupun itu hanyalah materi pelajaran. Nah itu sih menurut saya. Berarti itu bisa dimulai dari hal yang kecil seperti presentasi dulu di depan kelas. Jadi teman-teman tuh harus pede gitu kalau sedang presentasi, karena itu kita kan dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu, baru hal yang gede gitu. Jadi mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu, percaya diri dan jangan lupa berdoa. Support system gitu. Support system tuh kakak paling besar tuh dapat dari Tuhan gitu. Boleh dong kalau misalnya say thank you ke orang tua yang sudah berjasa dalam hidup. Okay, talk about support system. Of course, my support system is my family, my mom and my dad. Of course, that the first support system and always be my support system in my life forever as long as I live in this world. And then setelah itu support system saya adalah teman-teman saya, Boleh. teman-teman saya alias best friend atau bestie yang kita kenal dari NPO sendiri. I want to say thank you so much Adelia, Niti Junta, Angelin Sirait, and Kak Jihan, and the others of my partners in NPO 9. Dan tepatnya adalah orang-orang yang saya sayangi dan dosen-dosen bahasa Inggris dan dosen-dosen akuntansi dan dosen-dosen lainnya yang sudah mensupport saya. Dan juga saya want to say thank you for my senior in speech competition. I called Kak Nisa. She came into UPT Bahasa that night just to teach me how to be a good public speaker at that time. Bagaimana menjadi pembicara yang berpidato di depan umum yang baik, karena Kak Nisa sendiri saat itu adalah seorang juara dari NPO sendiri. Dia adalah senior saya dan dia hanya melatih saya selama 4 jam kalau tidak salah saya, mulai dari jam 7 sampai jam 11 malam saat itu di Malam banget ya Kak, itu suatu pengorbanan, sumbangan hasil. Dan dia melatih saya how to have a good pronunciation. Terus bagaimana sih intonasi yang baik saat menyampaikan pidato saya? Saya rasa nih kalau tidak ada dia dan beberapa dosen pembimbing saya di NPO, mungkin saya belum bisa menjadi juara di NPO 9, dan juga tak lupa dari dukungan dari orang tua saya, teman-teman saya, serta orang-orang yang saya sayangi. Ya memang support system itu penting banget ya Kak. Kita sedih, kita terpuruk, tapi kita ingat orang tua atau teman-teman atau guru kita yang mengajari kita. Oh, aku pasti bisa gitu. Pasti bisa, dan alhamdulillah ya membuahkan hasil ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita masuk nih yang paling ditunggu-tunggu para penonton di rumah. Tips and trick public speaking ala Kak Rania. So everyone, today I want to say, what are the tips and tricks for be a good public speaker? What is it? We want to know about it, right? So, yang pertama adalah kamu harus percaya diri. Be confident with yourself. Saat kamu percaya diri, pasti dimanapun kamu berada, dimanapun kamu menyampaikan sesuatu, dimanapun kamu menjadi public speaker, pasti kamu akan yakin dengan diri kamu. Dan saat kamu sudah yakin dengan diri kamu, orang-orang alias publik yang mendengar kamu juga akan yakin dengan diri kamu sendiri. Selanjutnya adalah how to enjoy being in the public. Kenapa saya bilang, bagaimana sih untuk jadi enjoy nih di publik? Padahal kan enjoy itu kata yang bisa dibilang biasa aja ya gitu. Tapi ini adalah tips dari saya sendiri. Kalau saya tidak merasa enjoy, alias saya belum prepare, alias saya belum matang, walaupun saya sudah prepare nih berbulan-bulan, tapi saya tidak mau saat saya nampil atau saat saya be a public speaker in front of many people, saya merasa nervous.
Jadi saat saya berada di panggung atau saya berada di depan orang banyak, saya enjoy dan saya tidak merasakan kegugupan di sana. Jadi saya mengalir saja apa yang saya sampaikan kepada publik. Nah, yang ketiga adalah saat kita menjadi public speaker, kita harus memiliki pembawaan yang unik dari diri kita sendiri. Seperti apa sih yang unik dari kita sendiri? Misalkan nih, hal yang menurut saya unik dari orang-orang yang menjadi public speaker di luar sana adalah bagaimana mereka bisa menjadi public speaker yang tidak membosankan loh didengar orang banyak. Bisa saja nih dia menjadi public speaker baru 3 menit saja orang sudah mengantuk, bosan, dan menurut saya harus ada tekanan-tekanan sedikit nih yang kita berikan kepada publik supaya mereka tidak mengantuk. Seperti kita saat berpidato nih, kita bisa tiba-tiba nih di tengah pertengahan kita menyampaikan pidato, kita bisa mengajukan loh pertanyaan kepada penonton. Kita bisa mengajukan pertanyaan nih yang halnya banyak nih di para mereka yang mengalaminya dan mereka juga tahu akan pertanyaan itu. Berarti berinteraksi itu juga penting. Iya, interaksi dan juga eye contact itu adalah hal yang penting menjadi public speaker. Saat kita menjadi public speaker, mata dari publik, mata dari orang banyak pasti akan tertuju kepada kita. Saat kita saja tidak melihat mereka dan kita melihat ke samping, ke bawah atau ke atas dan lain sebagainya, maka publik pun akan merasa bahwasanya si public speaker ini dia berpublic speaking kepada siapa? Kepada kami kah atau kepada siapa? Dan eye contact saat kamu menjadi public speaker adalah penting. Walaupun Dia menarik lainnya yang bakal dikasih 200 mata yang ada di sana. Jadi menurut saya tips and trick itu adalah hanya 3 saja dari saya. Yang pertama itu tadi ada be confident, yang kedua itu enjoy ya guys ya. Habis itu yang ketiga kita perlu interaksi, itu juga penting. Bagaimana kita membawakan suasana dan juga jangan nervous begitu. Wah, luar biasa banget ya Kak apa pembicaraan kita hari ini, dan juga tips and triknya sangat berguna mungkin bagi para penonton dan juga buat saya sendiri. Mungkin tahun depan bisa ikut NPO. Boleh dong Kak, tips and triknya nanti mungkin kita bisa boleh dong gitu. Oke, nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara aja. Tapi kita sebenarnya pengen bicara banyak-banyak ya kan Kak, cuman ya gitu lah guys. Jadi sebelum itu saya ingin memberikan suatu pertanyaannya itu jadi para viewer atau penonton itu bisa mereview atau merangkum pembicaraan kita pada hari ini dan bisa dikirim ke DM IG BEM Polmed dan ditunggu ya, soalnya bakal ada hadiah yang menarik dari kita. Dan juga kita ada satu pertanyaan nih dari rekan kamu. Silahkan Kak diajukan kepada penonton pertanyaannya. Okay. This is a question for my viewers, and I want to ask you, what's the topic that I choose for my final due to the National Polytechnic English Olympiad 9 in Polytechnic Negeri Bandung. Nah, jadi yang menonton dari awal sampai akhir ini pasti udah tahu dong apa topik yang dibawakan oleh Kak Rania. Dan jangan lupa kirim ke DM Instagram @bempolmed ya teman-teman. Oke, ditunggu karena bakal ada. Nah, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara saja. Padahal kita pasti banyak dengan kawan. Nah, jadi buat teman-teman di rumah bakal ada kuis nih. Yang pertama dari saya, dan yang kedua ada dari Kak Rania. Nah, yang pertama itu ada namanya tanggapan kuis. Nah, jadi kalian bisa mereview atau merangkum ulang apa yang kita bicarakan pada episode kali ini dan dapat mengirimkannya ke DM Instagram @bempolmed karena bakal ada hadiah yang menarik. Nah, yang kedua itu dari Kak Rania sendiri. Nah, nama kuisnya itu yaitu pakai hashtag kamu tahu sih? Nah, pertanyaannya boleh diberitahukan Kak? Okay, so this is a question for all of my viewers in this podcast. So the question is, what is the topic that I choose for my final due to the National Polytechnic English Olympiad 9 in Padang State Polytechnic? Nah, pasti tahu dong yang udah lihat atau merangkum
Nah, pasti penonton udah tahu dong dari yang kita bicarakan atau topik yang dibawakan Kak Rania ketika di potensi episode ini dan ketika di interview. Nah, jangan lupa pakai hashtag kok kamu tahu sih, dan dikirimkan ke dalam DM Instagram @bempolnet. Oke, sampai di sini saja deh Kak pembicaraan kita pada episode kali ini. Ditunggu ya episode selanjutnya dari podcast Kertas Ruang Cerita Mahasiswa. Saya Nada Fadiana Nasution, pamit undur diri. Bye bye.